Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Nur Indah Pratama dengan NIM 25106111104 dari program Studi Hukum dan HAM kelas L. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan penyelesaian pelanggaran HAM secara non-judisial di Indonesia, khususnya yang mulai ditekankan dalam beberapa tahun terakhir pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, jadi pelanggaran HAM berat ini merupakan bagian dari catatan kelam sejarah Indonesia. Berbagai peristiwa kayak tahun 66, Talang Sari, penghilangan orang pada tahun 97-98, lalu ada tragedi Trisakti, Semanggi 1, Semanggi 2, Wasior, Wamena, Kumuh Gedong itu masih menyiksakan luka dan tuntutan keadilan dari para korban dan keluarga mereka. Secara hukum ini sebenarnya perlindungan HAM di Indonesia ini udah ada dalam bab 10 AUD 1945 guys. Dengan ketentuan pembatasan hak dalam pasal 28J. Nah, pengaturan lebih lanjut itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan juga ada di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM yang dimana pasal-pasal itu menjadi dasar penyelesaian melalui mekanisme peradilan atau jalur yudisial di Indonesia. Namun dalam praktiknya nih, penyelesaian melalui jalur pengadilan itu nggak selalu berjalan mulus karena banyak penyelidikan Komnas itu nggak berlanjut ke dalam tahap penuntutan. Sehingga faktanya sejumlah kasus itu belum mendapatkan kepastian hukum hingga saat ini. Nah, dalam situasi seperti itu muncul nih pendekatan non-judisial sebagai alternatif, di mana pendekatan itu nggak berfokus pada penghukuman terhadap pelaku, tapi lebih pada pengakuan negara atas peristiwa yang terjadi serta pemulihan nama baik bagi korban, seperti reparasi, rehabilitasi, dan juga upaya rekonsiliasi. Nah, langkah nyata itu diambil pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, di mana Presiden Joko Widodo itu membentuk tim penyelesaian non-judisial pelanggaran HAM berat atau tim PPHAM melalui Kepres tahun nomor 17 tahun 2022, di mana tim ini tuh bersifat berada dalam ranah kebijakan pemerintah, sehingga tim ini tuh nggak punya kewenangan untuk mengadili atau menjatuhkan hukuman. Dimana tugasnya ini menurut saya ini lebih pada mengkaji peristiwa, melakukan verifikasi, dan juga memberi rekomendasi pemulihan kepada presidennya. Nah, dari hasil kerja tim ini, negara kemudian mengakui adanya sejumlah peristiwa pelanggaran HAM yang pernah terjadi di negeri ini. Pada 11 Januari tahun 2023, Presiden Jokowi juga menyampaikan pernyataan pengakuan dan penyesalan atas peristiwa tersebut. Yang dimana menurut saya hal ini tuh menjadi langkah penting dalam sejarah kebijakan HAM yang ada di Indonesia. Lalu tindak lanjutnya ini dituangkan dalam Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023, di mana tindak lanjutnya ini melibatkan berbagai kementerian dan lembaga untuk menjalankan program pemulihan bagi korban. Nah, bentuknya ini banyak nih, mencakup pelayanan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan sosial, rehabilitasi, terus juga pemulihan nama baik hingga pemberdayaan ekonomi nih bagi para korban dan juga keluarganya yang terdampak dari hal tersebut. Nah, pendekatan itu dipandang oleh sebagian pihak itu sebagai langkah maju karena membuka jalan setelah lamanya terjadi kebuntuan dalam penyelesaian kasus HAM di Indonesia. Namun di sisi lain, pendekatan ini juga nggak lepas dari kritik nih, karena nggak menyentuh aspek penegakan hukum terhadap pelaku. Seperti yang aku mention sebelumnya, ini lebih fokus pada korban. Nah, ada kekhawatiran bahwa pendekatan non-judisial ini dapat berujung pada impunitas, yaitu kondisi ketika pelaku itu nggak dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Selain itu juga, sebenarnya masih banyak banget korban yang berharap adanya pengungkapan kebenaran secara utuh, dan juga jaminan agar pelanggaran derita yang mereka alami itu nggak terjadi lagi di masa depan dan dialami orang lain. Nah, ke depan tantangan yang muncul ini adalah
untuk memastikan keberlanjutan dari program ini setelah pergantian presiden, pergantian sistem pemerintahan. Karena balik lagi namanya pemulihan korban itu nggak bisa selesai dalam waktu singkat, butuh waktu dan komitmen jangka panjang dan juga konsistensi dari negara ini sendiri. Lalu menurut saya pendekatan non yudisial ini sebenarnya perlu diapresiasi ya, karena berhasil menghadirkan pengakuan negara dan juga membuka ruang pemulihan bagi korban. Walaupun balik lagi pendekatan itu nggak bisa menggantikan proses hukum yang ada. Nah, dalam perspektif hak asasi manusia, penyelesaian yang ideal itu tetap mencakup 4 hal, yaitu kebenaran, keadilan, reparasi, dan juga jaminan dimana nggak terulang lagi pelanggaran ini di masa depan. Karena itu penyelesaian non-yudisial ini seharusnya bisa dipahami sebagai pelengkap, bukan hanya sebagai pengganti mekanisme yudisial yang telah ada. Nah, sebagai penutup, pembentukan tim PPHAM ini dan juga pelaksanaan instruksi Presiden Jokowi pada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023 ini merupakan langkah penting dalam perjalanan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat yang ada di Indonesia. Meski membawa kemajuan melalui pengakuan, pemulihan korban, tapi tantangan terbesar ke depannya itu tetap memastikan program ini tuh tetap berlanjut. Negara ini tetap harus menjaga komitmen terhadap keadilan secara menyeluruh, walaupun terjadi adanya pergantian sistem pemerintahan, pergantian pemimpin dan juga kabinetnya. Namun komitmen yang telah ada pada komitmen negara yang telah dibuat pada masa Presiden Jokowi Dodo ini tetap harus dilanjutkan gitu pada masa pemerintahan presiden selanjutnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.